pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Sita. Hari ini kakak akan membacakan sebuah buku yang berjudul Jarum Pengganti, yang ditulis oleh Dian Kristiani dan ilustrator Alvin Adi. Siput menghilangkan jarum milik kerbau. Siput memberikan jarum yang baru untuk kerbau. Siput merasa pasti kerbau akan senang dengan adanya jarum yang baru. Namun ternyata siput salah. Kerbau marah besar terhadap siput. Kenapa kerbau marah? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Jarum pengganti. Kerbau berulang tahun. Siput, jerapah, dan singa diundang makan bersama. Mereka semua makan dengan riang. Sambil makan, mereka bercerita tentang apa saja. Kerbau juga menunjukkan fotonya saat bayi. Kerbau tampak imut dan lucu. Tiba-tiba, kerbau tampak gelisah. Dia menutupi sesuatu. Ternyata, taplak mejanya bolong. Kerbau malu. Teman-temannya terlanjur melihatnya. Kerbau ingin siput merajut taplak untuknya. Siput setuju. Siput memang suka merajut. Kerbau ingin taplaknya segera selesai. Itu tak masalah. Siput bisa merajut dengan cepat. Siput mulai merajut. Dia terus merajut. Pagi, siang, dan malam. Dia tak ingin mengecewakan kerbau. Namun, tiba-tiba jarumnya patah. Siput jadi bingung. Itu satu-satunya jarum yang dia punya. Siput lalu meminjam jarum kepada kerbau. Tadi dia melihat ada jarum di lemari kaca. Untunglah kerbau mau meminjamkan jarumnya. Namun dia berpesan agar siput berhati-hati. Siput harus menjaga jarumnya baik-baik. Akhirnya taplak itu selesai. Siput segera mengantarnya ke rumah kerbau. Tak lupa dia membawa jarum pinjamannya. Di perjalanan, siput bertemu singa dan jerapah. Mereka sedang main lompat tali dan siput pun ikut main. Siput kembali berjalan ke rumah kerbau. Dia meraba kantongnya. Oh lala, jarumnya tidak ada. Jarum itu pasti terjatuh saat siput main lompat tali. Namun, siput malas mencari. Siput kemudian membeli jarum baru. Kerbau pasti tak keberatan. Jarum tua diganti jarum baru. Bukankah itu lebih baik? Jarumnya tampak berkilau. Namun, kerbau malah marah. Dia bilang, jarumnya tak bisa ditukar jarum baru. Kerbau terseduh. Dia kesal. Mengapa siput tak menjaga jarumnya baik-baik? Menurut siput, kerbau berlebihan. Toh, itu hanya sebatang jarum. Siput pulang dengan kesal. Di perjalanan, dia kembali bertemu singa dan jerapah. Melihat siput cemberut, mereka bertanya, "Ada apa?" Siput menceritakan semuanya. Singa dan jerapah saling berpandangan. Kata mereka, jarum itu bukan sembarang jarum. Jarum itu dahulu milik nenek kerbau. Nenek kerbau suka merajut topi untuk bayi kerbau. Jarum itu satu-satunya kenangan dari nenek kerbau. Siput merasa bersalah. Dia terlalu malas untuk mencari. Sekarang, dia bertekad menemukan jarum itu. Singa dan jerapah pun mau membantunya. Untunglah jarumnya ketemu. Siput lalu mengembalikannya kepada kerbau. Dia juga meminta maaf. Kini kerbau kembali ceria. Dia memasang taplak barunya yang berwarna jingga. Jarum milik neneknya kembali ke tempat semula.
Terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Sampai jumpa lagi. Read good book, read Canisius.